Salam jumpa lagi teman-teman. Saya masih berada di Labuan Bajo ya. Ini di Pantai Soknar, pantainya indah di dekat Golomori ya. Dulu di Golomori adalah salah satu venue untuk KTT ASEAN waktu Pak Jokowi mengadakan rapat negara-negara ASEAN di Labuan Bajo. Nah, ini pantainya sangat indah. Nah, semalam teman-teman ada pertemuan besar yang menurut saya perlu di-highlight secara politik ya, antara Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia dan merangkap sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut saya pertemuan ini adalah salah satu pertemuan penting, momen politik paling berharga setelah Idul Fitri. Jadi Pak Prabowo ini tahu bagaimana momentum yang tepat untuk bertemu dengan Ibu Mega. Ternyata selama ini memang selama Pak Presiden sejak dilantik, dia belum bertemu dengan Ibu Mega. Ternyata dia menyimpan momentum itu pada momentum yang tepat pasca Idul Fitri dan setelah dia mengirim anaknya Didit ke Teuku Umar waktu lebarannya. Jadi benar-benar terrealisasi pertemuan itu antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Saya kira pertemuan dua tokoh besar ini sangat penting untuk mengakhiri spekulasi publik bahwa Presiden ke-8 RI itu berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Kita tahu hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega kan tidak terlalu bagus ya. Bukan tidak terlalu bagus lagi, memang sangat sulit untuk didamaikan. Nah, kemungkinan besar banyak publik yang berspekulasi bahwa Pak Prabowo tidak enakan dengan Jokowi karena memang bagaimanapun juga Pak Jokowi punya andil besar untuk kemenangan Pak Prabowo dengan melepas anaknya menjadi wakil presidennya Pak Prabowo ya. Tanpa peran Jokowi juga agak sulit Pak Prabowo untuk bisa menang pada Pilpres kemarin ya, melawan Pak Ganjar Mahfud dengan Pak Anies dengan Muhaimin Iskandar. Jadi saya kira pertemuan semalam ini adalah bukan hanya pertemuan supaya mengajak Ibu Mega berkoalisi. Menurut saya bukan di situ poinnya. Ini adalah pertemuan bagaimana mempertemukan kepentingan politik nasional dengan bagaimana mempertemukan kepentingan politik nasional dengan isu-isu besar yang terus berkembang. Jadi saya kira Pak Prabowo butuh stabilitas politik, butuh stabilitas ekonomi. Jadi butuh pikiran-pikiran besar dari partai-partai besar seperti PDI Perjuangan yang punya banyak pengalaman mengolah pemerintahan ya. Jadi Pak Prabowo ini orang yang baru di dalam pemerintahan, sementara PDIP ini kan partai yang sudah beberapa kali menjabat sebagai partai yang berkuasa ya. Jadi penting untuk ini. Jadi bagi saya, menurut saya sih, karena memang belum ada bocoran dari hasil pertemuan semalam, bagi saya PDIP tetap harus menjadi oposisi di dalam demokrasi, kan penting sekali sebagai pengimbang ya. Kalau semua partai masuk ke dalam tidak bagus untuk keseimbangan demokrasi. Jadi kita sebagai masyarakat sipil juga punya punya kepentingan bahwa PDIP itu tetap berada di luar. Apalagi orang-orang seperti Ibu Mega kan, tokoh besar, tokoh reformasi, demokrat sejati, sebagai pejuang politik yang sesungguhnya, ibu bangsa, saya kira penting untuk berada di luar pemerintahan supaya bisa, kan tidak semua kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah baik kan, perlu ada counter kebijakan. Oleh karena itu kita berharap bahwa apapun keputusan dari PDIP, saya berharap tetap menjadi oposisi, bukan berada di dalam koalisi. Saya kira poin penting dari pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega adalah mau menunjukkan kepada publik bahwa Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu masih punya relasi yang baik secara personal dan juga secara politik masih saling menjaga hubungan yang baik. Dengan itu Ibu Mega pasti akan menghargai keputusan Pak Presiden, dan Pak Presiden Prabowo juga menghargai keputusan PDIP sebagai partai oposisi untuk bisa mengkawal berjalannya pemerintahan. Kita tahu bahwa dalam 5-6 bulan pemerintahan Pak Prabowo ini banyak sekali masalah ya. Jadi sejak awal Pak Prabowo sudah rundung masalah efisiensi anggaran akibat defisit APBN sampai 500 triliun, lalu masalah LPG 3 kg, lalu masalah korupsi di Pertamina Patraniaga, lalu banyak sekali masalah ya yang membuat Presiden belum bisa merealisasikan janji kampanyenya ya. Dan kita berharap bahwa dengan pertemuan besar ini situasi politik semakin stabil dan kita sama-sama menjaga momentum
agar kita tetap tidak jatuh ke dalam jurang resesi. Karena ini kan apalagi hari ini indeks harga saham kan sudah mulai turun ya. Kita berharap bahwa dengan dua kekuatan besar ini mendapat topangan dari partai oposisi seperti PDIP, Pak Prabowo itu bisa merealisasikan kebijakannya dengan baik.